membentang bak permadani di ufuk cakrawala. Tanahnya yang subur makmur, gemaripah loh jinawi, membuat mata siapapun terpana melihatnya. Siapa tidak iri melihat tanah begitu luas, subur, makmur, indah, menawan, kaya akan rempah-rempah, laksana surga, subur kang tinandur dadi. Tanah yang subur, apa saja yang ditanam, dia hidup dan berkembang. Dan kaya akan sumber daya alam, rempah-rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa Belanda hingga berkuasa hingga 350 tahun lamanya. Waktu yang begitu lama dan mampu memporak-porandakan kehidupan generasi. Setelah bangsa Belanda, datanglah bangsa Jepang yang membuat harapan baru dan mengaku sebagai saudara tua. Tapi sama juga dengan bangsa Belanda, dia ingin menguasai bumi tercinta Nusantara hingga 3,5 tahun lamanya. Semangat bangsa asing untuk menguasai negeri yang agung ini sampai masa kemerdekaan. Mereka ingin menguasai negeri yang indah dan subur ini dengan berbagai cara dan tipuan licik untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Yogyakarta mempunyai sejarah bangsa yang penting. Pernah menjadi ibu kota. Lewat cengkraman penjajahan, Indonesia selalu diuji dalam pertumbuhan kemerdekaannya. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh putra-putra terbaik bangsa. Dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan siasat bergerilya, mereka mampu memporak-porandakan Belanda.
betapa besar cinta tanah air mereka pada bangsa dan negara. Dan semangat patriot bela bangsa telah diteladankan oleh pendahulu kita. Semangat bangsa asing untuk menguasai negeri yang agung ini sampai masa kemerdekaan. Mereka ingin menguasai negeri yang indah dan subur ini dengan berbagai cara dan tipuan licik untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Yogyakarta mempunyai sejarah perjuangan bangsa yang penting. Pernah menjadi ibu kota. Inilah Urupeng Greget Mardika. Manusia dan rasa yang ada ingin berkuasa. Jika telah hilang manusia dan rasa yang ada ingin berkuasa. Tentara sekutu melumpuhkan Jepang dengan mengebom Hiroshima. 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 Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!
Nusantara. Nyengsi nuwun amung saketiju Paman, Indonesia telah merdeka. Tetapi itu butuh kekuatan agar diakui secara internasional. Kula tansah nganyeng kuyung kawicaksanan dalem. Dan saya selalu mendukung kebijaksanaan Nandalem. Nagari ingkang Yogyakarta Hadiningrat akan bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Inggih sarujuk. Kula sarujuk dhateng kawicaksanan dalem. Dan ternyata perjuangan bangsa Indonesia masih belum selesai dan masih berliku beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Tentara Nika datang kembali membonceng tentara sekutu, ingin menguasai lagi Republik Indonesia. Kedatangan tentara Nika yang membonceng tentara sekutu seolah-olah membunuh harapan bangsa Indonesia untuk bisa menikmati kemerdekaannya. Hal ini membuat ibu kota menjadi terancam dan tidak aman.
Bung Presiden, saya rasa ibu kota sedang terancam dan tidak aman. Seyogyanya pusat pemerintahan pindah di tempat yang aman. Silahkan ke Yogyakarta. Kami siap menerima pusat pemerintahan ada di Yogyakarta. Jakarta tidak aman karena ancaman tentara Nika. Bung Karno memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Langkah rahasia pun diatur. Kereta langsir di belakang rumah Bung Karno. Bung Karno, Hatta, keluarga dan beberapa menteri memasuki kereta. Lampu gerbong dimatikan hingga stasiun Klender. Setelah sampai stasiun Klender, sang masinis mempercepat laju kereta. Tanggal 4 Januari 1946 pagi, rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jogja, disambut Ngarsa Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, KGPA Pakualam, dan pemimpin TKR Tentara Keamanan Rakyat Jenderal Sudirman. Kereta api menjadi saksi perjalanan sejarah negeri, riwayat pindahnya pusat pemerintahan, Yogyakarta jadi ibu kota. Selamat datang di Yogyakarta, wahai patriot nusa dan bangsa. Kaya budaya, sehat nyaman dan berakhlak. Dan tanggal 4 Januari 1946, Bung Karno resmi memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Dan ibu kota pun berada di Yogyakarta. Memindah ibu kota bukanlah tanpa resiko, sebab sama halnya memindah medan perang. Bagaimana tidak? Karena saat itu Indonesia berada dalam cengkeraman ketidakamanan tentara Nika. Demikianlah putra-putra terbaik bangsa itu berkumpul di Yogyakarta, menyatu, bersinergi, saling bahu-membahu untuk menjaga tegak dan kokohnya sebuah negeri yang baru lahir,
Indonesia. Yogyakarta selalu berperan dalam perjalanan sejarah bangsa. Pada tahun 1949, Bung Karno dilantik Presiden Republik Indonesia Serikat. Atas berkenan ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pelantikan dilaksanakan di Bangsal Siti Hinggil Kraton Yogyakarta. Oleh karena itu, Bung Karno mempunyai kesan tersendiri terhadap Yogyakarta. Yogyakarta termasyhur akan jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah jiwa kemerdekaan itu. Pada awal Mei 1949 di Hotel Des Indes Menumbing Bangka, kepada Bung Karno, Sri Sultan ngendika, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Tidak lama lagi kita akan kembali ke Yogyakarta. Tetapi kita tidak punya apa-apa. Ini tidak banyak, sekedar untuk bisa mulai lagi. Demikian pesan lirih Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada sang proklamator sambil menyerahkan selembar cek Javasbank. Dan ternyata jumlah tersebut 6 juta gulden Belanda. Jumlah yang fantastik untuk saat itu. Dan Ngarso Dalem melarang keras agar cerita itu tidak perlu diceritakan. Demikianlah jiwa patriot bangsa telah memberi suri tauladan pada kita untuk selalu setia, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Setia pada komitmen saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beliaulah kebanggaan kita semua. Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pancasila yang menjadi dasarnya, Bhinneka Tunggal Ika semboyannya. Pancasila yang menjadi dasarnya, Bhinneka Tunggal Ika semboyannya.
Greka